bener ora. Contoh, lah aku perjuangan Islam rahmatan yang ngalamin ini bener kok ini kan ngono itu. Itu diperlukan dalil-dalil yang mencukupi untuk belajar. Oleh karena itu mutolaah itu mutlak. Oleh karena itu pula tolabul ilmi itu wajib disebut kan. Tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat. Ini ada bab ilmu yang wajib misalnya tentang faraid, tentang apa yang fardu-fardu dan sebagainya. Terus yang pertanyaan dari masnya itu ya yang BDI ya. Saya ulang dulu ya. Karena tadi kayaknya redaksi pertanyaan saya kurang. Saya sudah paham. Nanti kalau nggak paham saya ulang lagi. Pertanyaan Anda tentang BDI kan? Darul Dakwah wal Irsyad yang Anda tadi menyebutkan bahwa pengikut DD itu Salafiyah kan itu? Tadi saya menyebutkan begini, makanya itu mau saya jawab ini. Kalau di yang di sana itu Darul Dakwah wal Irsyad itu sama dengan kelompok tradisi, gitu. Tapi kalau di Jawa ada namanya kelompok di Salatiga itu namanya Al-Irsyad, Al-Islamiyah. Dulu ada perhimpunan Al-Irsyad itu pecah dua. Itu yang Salafi mas, gitu loh. Itu tadi aku bilang begitu, tapi mungkin penangkapannya ya itulah apa keterbatasan pendengaran batin ya, pendengaran lain. Makanya dengan orang terus malas asing itu begitu. Lo dengan mantan orang ini, oh ini tampan sekali. Lo menurut orang lain belum tentu kok gitu loh. Orang lain harus malas asing pada orang lain begitu. Ngomongan ditanggapi. Kalau DDI yang di sana itu yang di Palu di Sulawesi itu benar sampai disebutnya di yang mendirikan Andre Gruta disebutnya biasanya. Andre Gruta ya, disebut Andre Gruta di sana ya. Atau saya Abu Dalil lah kira-kira itu. Saya Abu Dalil. Itu pengikut ya tradisi seperti kita di sini mengakui syariat, tarikat dan hakikat sama gitu loh. Terus Quran dan hadis cuma ada dia sama. Organisasinya aja ya. Kalau kita mengikuti di sini PMI sama NU lah kira-kira. Tapi kalau di sana namanya Darul Dakwah. Nah, kalau yang Al-Irsyad yang di Jawa itu mas, itu beda. Saya kan coba pelajari buku-buku tentang gerakan-gerakan Islam itu. Ketika Salafi masuk, Salafi itu untuk menyebut Wahabi Salafi. Mereka itu nggak mau disebut Wahabi, tapi maunya disebut Salafi gitu. Pengikut orang-orang salaf. Nah, tapi maksudnya salaf itu Ibnu Taimiyah sampai Ibnu Qayyim. Tapi kita yang dari pesantren Salafiyah, kalau kita dari pesantren Salafiyah ini, pesantren-pesantren yang mengikuti orang-orang di masa lalu langsung kadang-kadang disebut Salafiyah Syafi'iyah, gitu loh. Pada pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Orang-orang di masa lalu yang mengikuti pemikiran-pemikiran dari Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu yang pertama yang syarat Darul Dakwah wal Irsyad. Jadi jangan dikesankan Darul Dakwah wal Irsyad berikutnya adalah Salafi, bukan. Seperti tadi, seperti kita ini. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Saya pernah membaca buku dari Presiden yang berjudul Islamic Sahab. Nah, di dalam itu saya tidak perlu paham. Saya sering itu ada dalam mazhab yang disebutkan yang dimana dalam mazhab ini sudah sah diikuti ya menurut yang saya baca itu ada pertemuan ulama saya lupa di mana ya. Kalau konvenasi ya, ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya itu 4 madhab. Tapi kalau mengikutkan Syiah itu kan ada Ja'fari. Madhabnya madhab Ja'fari, fikihnya fikih Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq dan Ja'fari. Tapi uniknya Ahlussunnah itu gini mas, fikihnya kita itu ngikuti madhab Syafi'i gitu ya. Tapi tariqatnya ngikuti Imam Ja'far juga gitu loh. Tariqatnya Imam Ja'far, Qadiriyah Sahabatiyah itu ya. Itu kan sanadnya sampai ke Syekh Muhammad Khatib Syambas itu ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke atas Siri As-Sakoti Al-Karhi sampai Imam Syarqadi Imam Ja'far As-Shadiq. Terus Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, terus kepada Imam Husain bin Ali, Imam Ali Karamul Wajah dari Kanjeng Nabi. Jadi itu tarekatnya diikuti tarekat Qadiriyah dari Imam Ja'far As-Shadiq gitu dari Imam Ja'far Qadiriyah Sahabatiyah.
Kalau dulu mas, ya banyak. Dulu itu banyak namanya madhab, tapi kan terseleksi dalam pengertian nggak ada lagi murid-muridnya yang meneruskan. Sampailah bertahan menjadi 4 madhab itu. 4 madhab itu yang disebut Maliki, Hanafi, Syafi'i sama Hambali. Uniknya lagi begini mas, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Malik bin Anas, ngajar kita Muwatta. Setelah dia belajar lagi di depan lain, lalu menjadi mujtahid, menjadi madhab tersendiri. Uniknya lagi Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Lalu terus kemudian baca sendiri, lalu membuat madhab sendiri. Ini kalau ini mustahil kapasitasnya. Nah, kalau kita ya tiba aja udah cukup ya. Mukolit aja nggak apa-apa, kita yang mukolit itu nggak apa-apa, taklid aja nggak apa-apa, udah bagus. Kalau dalam beberapa hal misalnya tentang politik, tentang sosial kemasyarakatan, ya kita kadang-kadang mungkin bisa saja berbeda dengan guru yang kita ikuti dalam soal tarekat gitu. Karena misalnya tarekat gurunya ini memilih Golkar misalnya, nah, aku milih PKB misalnya contoh, atau gurunya milih PKB, kebetulan muridnya dekat atau milih apa gitu. Bisa jadi dalam politik berbeda begitu. Tapi di dalam penanaman akhlak-akhlak dan ajarannya sama gitu. Karena apa tidak bisa bertahan? Karena nggak ada yang meneruskan. Buku-bukunya masih mas. Kalau sampai baca Zuhiri deh, madhab Zuhiri itu kan salah satu yang diakui juga di kalangan Islam. Tapi kan nggak ada yang meneruskan muridnya. Dokumentasi kitabnya tebal sekali, namanya Al-Muqalla itu yang meneruskan madhab Zuhiri di Spanyol itu tebal sekali dan nggak ada yang meneruskan. Gitu. Nah yang meneruskan itu murid-murid Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga menjadi madhab 4 itu. Lalu oleh Konon Asasi NU disebut kemudian menjadi NU mengakui madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikih. Dalam tasawuf mengikuti Sayyidina Al-Baghdadi atau dan beberapa masyayikh ya, Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Terus dalam hakikat mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya biasa dalam proses itu. Nah suatu ketika Anda menjadi seorang pemikir, wah diikuti oleh komunitas-komunitas tertentu, pikiran-pikiran Anda mungkin diikuti, tapi kan kalau nggak ada yang meneruskan ya akan mati juga penerusnya, hanya tinggal di dalam buku-buku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang lain, terima kasih. Oke, termin satu pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait mengenai itu ya, yang katanya ormas yang paling tawasul, kemudian tawasul, intinya seolah-olah yang paling akrab terhadap budaya lokal, yang paling ramah terhadap budaya lokal. Namun jika diperhatikan misalnya seperti yang disinggung tadi bahwa NU itu mengambil mazhab Imam Syafi'i, selain itu juga mengakui ketiga mazhab lainnya. Dan ketika kita melihat fikih Syafi'iyah itu tentang cadar misalnya, cadar itu kan dianggap sebagai produk budaya, tapi dalam nampaknya dalam fikih Syafi'iyah itu tidak dianggap sebagai budaya, tetapi dianggap sebagai bagian dari hukum fikih itu. Lalu kemudian di dalam kalau kita melihat fatwanya Imam Bahasim Asy'ari tentang kantongan, hukum kantongan itu kan haram, bahkan sampai beliau menuliskan satu risalah Al-Jasus fi Ahkamul Nusus itu, yang khusus membahas tentang haramnya kantongan itu. Cuman hal itu disanggah oleh Kiai Baki Mas Kumambang bisa asal apa ya,
asal untuk mengajar sholat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa NU itu dalam wacana teori kemudian dalam ranah praksisnya itu ada jarak, ada beda antara hidup NU, antara kehidupan NU kemudian dengan everyday NU, dengan keseharian NU itu ada beda. Ini kan seolah-olah kan tadi menganggap bahwa itu paling tawazun. Nah, bentuk tawazunnya itu di mana gitu. Sedangkan NU juga mengambil mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i menganggap cadar itu sebagai bagian dari fikih, tidak merupakan produk budaya. Kemudian dari bahasa sendiri hukum kentongan haram. Nah itu letak tawazunnya di mana? Kenapa kok dalam kehidupan NU dengan everyday NU itu ada jarak di situ? Itu yang berlaku. Terima kasih. Dalam everyday NU dan juga dalam NU sendiri ada jarak ya. Contohnya soal fatwa kentongan sama pandangan tentang hijab ya. Ada yang pertama yang harus dipahami adalah bermadhab dan ber-NU. Bermadhab itu bukan hanya mengikuti pandangan-pandangan dari Imam Syafi'i, tapi pandangan-pandangan dari imam-imam yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kalau di NU itu kan ada dijelaskan, penjelasan dirumuskan di dalam keputusan, salah satu keputusan utama itu pendapat ashab kan gitu kan. Nah salah satu yang digunakan itu adalah misalnya pendapat Imam Ar-Razi gitu, pendapat Imam An-Nawawi gitu. Tapi kan ada pendapat yang lain gitu loh, mungkin begitu. Nah di NU yang dipakai diutamakan di antaranya pendapat Imam Ar-Razi sama Imam An-Nawawi gitu. Terus yang kedua ber-NU, keputusan setiap orang ya, yang menjadi guru di kalangan NU, kiai atau menjadi kiawan di kalangan NU itu berbeda dengan keputusan yang diputuskan organisasi. Kekuatannya itu begitu. Kalau keputusan organisasi itu harusnya mengikat, misalnya pandangan organisasi itu tentang cryptocurrency sekarang yang gitu atau apalah gitu. Dengan pandangan setiap orang tidak. Cryptocurrency itu aja yang paling contoh yang paling real ya, yang paling mudah kita temukan. Basul Masanya di Jawa Timur mengharapkan, ya kan? Di Jogja Basul Masanya membolehkan. Di beberapa tempat ditimbang dengan berbagai pertimbangan. Nah, ya itu belum keputusan kita itu kan baru cabang-cabang atau wilayah-wilayah nanti di Basul Masyarakat. Itu yang harus dimengerti. Terus yang kedua, pendapat pribadi guru. Guru kan bisa berpendapat, tapi pendapat pribadi tidak menggugurkan apa yang disebut konon di dalam NU. Konon dalam NU itu keputusan bangunannya dalam NU dan Basul Masyarakat itu. Gitu. Nah sekarang kita yang jadi murid atau masyarakat biasa, ada yang mungkin terikat dengan guru, ada yang mungkin terikat dengan keputusan NU. Wah ini kan ada pertimbangan ini lah, saya ngikut yang halal aja lah gitu kan sih misalnya gitu, atau saya ngikut yang haram. Kadang-kadang begitu itu diserahkan masing-masing. Kalau orang awam itu benar aja, jadi orang awam itu benar, nggak dipertanyakan banyak hal kalau orang awam. Kalau menjadi orang ngerti itu pertanyaan saatnya muncul terus. Loh ini bener kok lagi ini. Loh ini bener kok orang ini. Terus begitu kalau orang pintar itu kan gitu kan. Ditanyakan terus, jadi nggak gampang jadi orang pintar itu. Dan kita tahu awam sebenarnya. Tapi ya saya tidak pusing. Itu yang kita sebagai murid atau sebagai orang biasa. Dalam hal-hal yang penting itu kan ya harus ada cukup satu kesatuan. Misal tentang kewajiban mendirikan republik ini menerima kesepakatan musyawarah gitu. Itu kan diputuskan oleh NU sudah jelas gamblang bahwa mempertahankan republik ini wajib gitu ya. Keputusan Dewan Amar Distuboto.
Tapi di dalam umur ada apa? Ada orang yang menganggap bahwa ada kemungkinan nanti berubah gitu. Itu hanya pendapat pribadi gitu. Itu tidak. Kalau itu dilihat dari sudut usul fikih, itulah yang disebut al-istihad la yumkinu bil istihad. Istihad tidak bisa digugurkan oleh istihad. Bahkan istihadnya Basul masanya NU pun tak bisa digugurkan oleh Muhammadiyah. Tapi istihadnya NU juga tidak bisa menggugurkan istihadnya Muhammadiyah gitu. Ini level ini yang kita paham. Yang ketiga adalah level konon negara. Nah, kalau konon negara memberikan satu deklarasi konon, itu harus ditaati semua warga negara, meskipun Anda dalam batin mengikuti fatwanya seorang guru. Konon itu misalnya undang-undang, contoh undang-undang itu contohnya ini, Anda menikahi laki-laki atau gadis dalam bawah umur, Anda menyelisih undang-undang. Tapi kan kalau di dalam fikih bisa, mungkin bisa itu kan, mungkin bisa dalam fikih umurnya 15, tapi nanti mungkin akan ada kesepakatan apalah berumah tangganya setelah umur 20 kan bisa jadi begitu. Tapi undang-undangnya menyatakan bahwa batas minimal umur misalnya 18 atau 17. Ya itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti sampai kena undang-undang. Ketika undang-undang itu contoh. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pendapat NU, pendapat guru, pendapat organisasi, ada juga pendapat konon itu. Konon itu juga bukan lagi pendapat, tapi mengikat kalau konon itu. Pendapat orang bisa diabaikan kalau konon sudah. Oke itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.